Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 November 2023. Hari Rabu, Pekan Biasa ke-33. Peringatan Santa Cecilia, Perawan dan Martir. Disusun dan dibawakan oleh Frater Binus Lado SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, penginjil menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang bangsawan yang akan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi seorang raja. Sebelum ia berangkat, ia memanggil ke-10 pelayannya untuk dibagikan mina untuk diperdagangkan. Setelah memberikan mina kepada ke-10 orang pelayannya itu untuk diperdagangkan, sang raja kembali meminta pertanggungjawaban dari pelayan-pelayannya itu. Beberapa pelayan mempertanggungjawabkan tugasnya dengan memberikan hasil atau laba yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu menyenangkan hati sang tuan. Namun, dari sekian banyak orang yang dipercayakan tugas untuk memperdagangkan mina itu, ada satu orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dia tidak mendapat laba sedikit pun. Dan tuannya pun memarahi dan kecewa terhadap pelayan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Perumpamaan ini dengan jelas mau mengatakan kepada kita tentang bagaimana kita bertanggung jawab akan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tuhan memberikan kita bakat dan potensi untuk saling melengkapi satu sama lain. Namun, dalam realitas yang terjadi, seringkali kita merasa lebih dari orang lain, merasa paling hebat dari orang lain, karena kita memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan bakat dan kemampuan itu, akhirnya membuat kita sombong dan lupa diri akan apa yang kita miliki. Seorang tuan memarahi pelayannya bukan karena ia tidak mengembangkan bakatnya itu, tetapi lebih pada ketidakpedulian pelayan itu untuk membagikan apa yang ia miliki pada orang lain. Pelayan itu menyimpan bakat yang sudah ia terima dari Tuhan dan tidak ia salurkan atau ia bagikan kelebihan atau kemampuannya kepada orang lain. Setiap kita dipercayakan untuk menjalankan tugas yang sama dari Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kepada kita bakat dan potensi diri. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Tuhan tidak menginginkan agar semua talenta dan bakat yang Ia berikan didiamkan begitu saja dan disimpan begitu saja. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita berani untuk mengembangkan bakat-bakat itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan tidak lupa juga untuk kepentingan orang lain. Lebih daripada itu, Tuhan mengharapkan kita agar dengan kemampuan dan bakat yang kita miliki, kita mampu membantu orang lain. Kita mampu saling melengkapi segala kekurangan dari orang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mentransferkan bakat dan kemampuan kita kepada orang lain yang sedikit kurang dari kita. Bagaimana kita mendukung sama saudara kita
yang mungkin kurang dari kita dengan membagikan kelebihan kita itu kepada mereka. Ketika kita membagikan kelebihan dan kemampuan kita itu, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan ketika kita diminta pertanggungjawaban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini gereja sejagat memperingati Santa Cecilia sebagai perawan dan martir, dan juga sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Selama hidupnya, Cecilia selalu mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya dan menjaga kemurnian dirinya hanya untuk Tuhan semata. Hal ini pernah disampaikan oleh Cecilia ketika masih kecil, bahwa ia tidak akan pernah menikah dan tetap menjaga kesucian dan kemurnian dirinya untuk Tuhan. Namun setelah dewasa, Cecilia dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria yang masih kafir. Hal ini membuat Cecilia merasa cemas dalam hatinya, dan ia terus berupaya mencari jalan bagaimana cara ia tetap mempertahankan ikrar kemurniannya. Ia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niatnya yang baik itu. Dengan keyakinan itu, imannya tidak goyah sambil tetap menghormati kedua orang tuanya. Ketika hari perkawinannya tiba, maka Cecilia mengikuti upacara sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani yang menjadikan hidupnya suatu nada pujian bagi Tuhan. Ia dengan tegas dan gembira memilih keperawanan dan lebih senang mati daripada menyangkal cinta sejatinya kepada Kristus. Sampai akhirnya dia dipenggal kepalanya karena kesetiaan kepada Tuhan. Karena kesetiaannya dan sikapnya yang tetap kokoh terhadap iman akan Tuhan, akhirnya membuat ia dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Semoga teladan Santa Cecilia ini yang tetap memegang teguh kemurniannya untuk Tuhan menjadikan kita juga semakin kuat dalam mengikuti dan melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita yang ada di sekitar kita. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih